Pagi, Bu Endah. Pagi. Ibu Tanti. Wah, buah terongnya lebat sekali, Bu. Iya, Bu. Lumayan lah buat kebutuhan sehari-hari. Ibu baru datang dari pasar. Iya, untuk keperluan masak hari ini. Kenapa tidak tanam aja di pekarangan rumah Ibu? Kan masih ada lahan di sekitar rumah. Maunya sih, Bu. Cuma nggak tahu caranya. Kalau punya kebun di rumah kan enak, Bu. Akan sangat membantu memenuhi kebutuhan gizi keluarga Ibu. Untuk ibu hamil juga bagus. Ibu menyusui juga bagus. Wah, Bu Endah, kedengarannya seperti penyuluh pertanian saja. Ibu ada-ada saja. Saya cuma pernah ikut penyuluhan di desa sebelah. Kalau Ibu mau, saya bisa membantu Ibu membuat pekarangan di rumah Ibu. Yang benar, Bu. Iya, saya bantu. Ya, kalau gitu kita kerjakan kebunnya besok sama-sama ya, Bu. Iya. Ya udah, Bu. Kalau gitu saya pulang dulu ya. Ya, hati-hati ya, Bu. Awas terongnya jatuh, Bu. Makasih, Bu. Nah, Ibu Tanti, Ibu bisa menentukan letak kebun Ibu berdasarkan lahan yang mendapatkan sinar matahari lebih banyak atau yang kurang mendapatkan sinar matahari. Nanti kita bisa menentukan jenis tanaman yang akan kita tanam. Oh, gitu ya, Bu. Ibu Tanti juga perlu memperhatikan arah angin agar saat terjadi angin kencang, tanaman Ibu tidak rusak. Bila perlu, Ibu juga harus menanam tanaman pemecah angin. Kalau saya lihat dari tata letak bangunan Ibu, sepertinya lebih bagus di sini, Bu, untuk kebunnya karena sinar mataharinya cukup. Kemudian kalau ada angin kencang juga bisa dihalangi oleh bangunan. Wah, boleh juga, Bu. Pak, tolong bersihkan areal ini ya, nanti untuk kebun kita. Siap, Bu Bos. Sekali-sekali diperintah sama istri, nggak apa-apa kan, Pak? Oh, nggak apa-apa, Bu Bos. Tanah Ibu ini juga cukup sehat untuk dibuat kebun, dekat dengan sumber air pula. Ya, di sini sih airnya nggak usah dikhawatirin, Bu, masih banyak. Yang penting suami saya masih mau ngangkut dari sumur sih, Bu. Tapi Ibu kan juga harus membantu, kasihan suaminya kecapean. Ya pastilah, Bu, nanti kalau kenapa-napa saya juga yang repot. Sekarang kita akan membuat bedengan. Desain bedengan kita bisa buat mengikuti pola lahan. Jadi kita bisa buat melekuk-lekuk atau bulat agar tanaman yang nanti kita tanami bisa lebih banyak. Jangan bikin bedengannya lurus-lurus ya, Bu. Wah, seperti badan saya dong, Bu. Udah, Bu, kita bikin kebun tanpa gali aja. Kebun tanpa gali ini bisa kita terapkan di lahan-lahan yang berbatu atau yang lahannya tanahnya tidak bagus. Wah, bisa ditanamin sayuran juga kan? Tentu dong, Bu. Yang penting kan niat untuk membuatnya. Nah, itu, Bu, masalahnya. Nah, Ibu Tanti, untuk areal ini kita akan membuat kebun tanpa gali. Kita akan memberikan 3 lapisan media tanam untuk bedengnya. Lapisan pertama kita isi dengan pupuk kandang segar atau batang pisang yang telah dicacah setebal 5 cm. Wah, bau dong, Bu. Bau sedikit nggak apa kan, Bu?
Kemudian ditutup dengan dedaunan atau kertas bekas. Lapisan berikutnya diisi dengan jerami setebal 5-10 cm. Yang terakhir adalah lapisan tanah subur setebal 15 cm. Untuk menjaga kelembaban tanah dan menghambat pertumbuhan gulma, tambahkan jerami pada bagian atas. Untuk bedengan yang digali, kita bisa buat di areal sini saja, Bu. Pertama, kita buat bedengan dengan menggali tanah sesuai dengan pola yang kita inginkan. Kemudian campurkan dengan kompos yang sudah jadi secukupnya dan diaduk rata. Nah, Ibu Tanti, sudah kelihatan kan bentuk kebunnya sekarang? Iya, cantik sekali, Bu. Nah, Ibu Tanti, teknik pembuatan kebun berikutnya dengan cara vertikal. Teknik vertikal ini diperuntukkan bagi rumah yang tidak memiliki lahan cukup luas. Caranya adalah campur terlebih dahulu tanah dan kompos dengan perbandingan 1:1. Siapkan tempat untuk penanaman dengan menggunakan karung bekas atau ember bekas. Kita isi dulu ember dengan campur kompos jadi dan tanah dengan perbandingan 1:1. Bagian tengah tanah dibuatkan ruang untuk memasukkan kerikil. Tujuannya adalah sebagai tempat untuk menyiram tanaman. Untuk karung bekas, masukkan juga campuran tanah dan kompos. Pada bagian tengah, masukkan kerikil sebagai jalur air. Sekarang kita lubangi bagian pinggir-pinggir karung sebagai tempat untuk menanam. Nah, kalau yang ini untuk pagar ya, Bu? Bukan, mereka sedang membuat vertical garden dari bambu. Caranya sama persis dengan pembuatan yang ember. Hanya bambu ini bisa Ibu gantung atau dibuatkan penyangga seperti ini. Nah, coba lihat di sininya, Bu. Ini dibuatkan lubang di bawah bambu supaya bisa membuang air yang berlebih. Oh, bagus, Bu, bagus. Bu Enda, Ya, bisa nggak kita tanam tanaman buah di kebun ini?
Lumayan kan hasilnya bisa saya nikmati tanpa harus beli. Bisa sekali, Bu. Coba kita lihat lokasi di sekitar sini yang bagus untuk ditanami pohon buah ya. Wah, sepertinya di situ bagus tuh, Bu. Iya, Bisa iya, kita tanami cocok. pohon pepaya, pisang, labu. Tapi kita harus gali dulu, Bu. Ukuran 1 kali 1 meter dengan kedalaman 1 meter juga. Kalau gitu kita suruh aja para lelaki untuk menggali lubangnya, Bu. Oh, boleh tuh, Bu, boleh. Bagi yang rasa lelaki, ayo bantu dong buat lubang sebelah sana ya. Di sini ya. Nah, Ibu Tanti, tanah yang sudah digali kan sudah ditaruh di pinggiran lubang. Ini nanti fungsinya airnya agar tidak masuk ke dalam lubang. Pak Tanti, mungkin bisa ditambah sedikit kompos, lalu diaduk-aduk. Maksudnya agar tanah menjadi subur, Bu. Oh iya. Selanjutnya kita ngapain, Bu? Nah, kalau lubang ini nanti sampah-sampah organik yang Ibu punya, Ibu bisa buang di sini, Bu. Jadi nanti tanaman-tanaman ini bisa mendapatkan nutrisi yang bagus dari hasil pembusukan secara alami dari sampah-sampah organik yang Ibu buang di sini. Selanjutnya ngapain lagi, Bu? Saya sudah nggak sabar nih. Sabar dulu, Bu. Bagaimana kalau sekarang kita mencari mulsa untuk menutupi bedengan tersebut? Gimana nangkapnya, Bu? Mulsa, Ibu, bukan musang. Mulsa itu dedaunan kering yang kita gunakan untuk menutupi bedengan agar kelembapan tanah dapat terjaga dari terik matahari. Oh iya. Jangan melongok gitu dong, Bu. Ayo, Ibu, Bapak, kita cari mulsa. Nah, Bu Tanti, biarkan dulu bedengan ini selama 5 hari. Tujuannya adalah agar tanah dan kompos tercampur dengan baik, serta temperatur tanah dapat stabil dan tumbuhan bisa tumbuh dengan baik. Mengerti, Bu ya? Ya, Bu. Ayo kalau begitu sekarang kita mencari penahan tanah, Bu. Kita bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan sabut kelapa, bebatuan atau bahan-bahan tak terpakai lainnya. Oke, kita cari sekitar sini Iya. saja, Bu ya.
Bu Endah, ini nih masalahnya kalau di sini. Ayam-ayam sering mengganggu tanaman. Waduh, banyak sekali ayamnya Bu ya. Kalau begitu, kita harus membuat pagar keliling kebun Bu, agar ayam-ayam tidak merusak tanaman di sini. Ayo, kalau gitu kita buat pagarnya dulu. Ayo, mari. Nah, Bu Tanti, ini tolong ditanamnya agak rapat-rapat ya Bu ya. Iya, ya, Bu. Ini agar ayam-ayam tidak masuk ke dalam kebun. Kita juga bisa menggunakan daun kelapa. Sebentar, sedang disiapkan. Nah, ini apabila kita tidak mempunyai paranet, kita bisa gunakan ini Bu. Iya, Bu. Taruh sini aja Pak kompos jadinya. Nah, sekarang semua bahan-bahan untuk pembuatan kompos cair skala rumah tangga sudah tersedia. Di sini sudah ada 5 kg kompos jadi, sudah ada 2 kg dedak, 1 kg gula. Jika tidak ada gula, Ibu bisa menggantinya dengan tebu atau buah-buahan yang sudah busuk. Mari kita campur semua bahannya ke dalam ember. Kita masukkan 20 liter air. Setelah itu diapain, Bu? Nah, sekarang mari kita aduk komposnya, Bu. Oke, saya yang ngaduknya, Bu ya. Iya. Sampai bagaimana, Bu? Ini diaduknya. Nah, kita aduk sampai rata, Bu. Ya, sepertinya sudah rata, Bu. Ya, kita selesaikan saja ini pengadukannya. Nah, sekarang kita tutup komposnya selama 36 jam. Tapi setelah itu Ibu harus ingat setiap hari harus mengaduk kompos ini agar proses pembusukannya baik dan sirkulasi udaranya juga bagus. Oke, Bu ya. Nah, begitu Bu, kalau kompos tidak diaduk setiap harinya, nanti warnanya akan kehitaman. Itu artinya komposnya tidak baik, tidak layak untuk digunakan. Iya. Nah, sekarang mari kita mulai menanam. Pertama, kita tambahkan kompos di setiap lubang. Penempatan tanaman harus sesuaikan dengan ketinggiannya ya Bu, agar tanaman yang lebih kecil tidak terhalangi tumbuhnya oleh tanaman yang lebih tinggi. Untuk bibit tanaman yang lebih kecil seperti kangkung, sayur hijau, seledri, jarak tanamnya minimal kita bisa gunakan 20 cm. Untuk bibit besar,
seperti terong, tomat, kacang panjang. Jaraknya kita pakai minimal 60 cm. Dengan kedalaman rata-rata kita gunakan 2-3 cm. Kalau nanamin lebih dekat, kan hasilnya lebih banyak, Bu. Iya, Bu. Tapi nanti hasil tanamannya tidak bagus karena mereka akan berebut nutrisi di dalam tanah. Tanaman yang kuat saja yang akan tumbuh, sedangkan yang lainnya kurus kering. Wah, makasih Bu sudah muji saya. Nah, Bu, di bedengan ini kita coba mengkombinasikan menanam tanaman sayur dan juga tanaman obat. Penempatan tanaman juga harus dicampur. Apabila tanaman ditanam seragam akan mempermudah untuk terserang penyakit. Wah, cantik sekali. Sekarang saya sudah punya tanaman sayur, tanaman buah, dan tanaman obat. Ya Bu, cantik sekali. Tapi ingat, kalau mau lebih cantik, Ibu harus setiap hari menyiramnya. Nyiramnya pakai apa, Bu? Setiap pagi sebelum jam 9 atau sore setelah jam 5 Ibu harus menyirami tanaman Ibu. Emangnya kalau siang nggak boleh ya, Bu? Bukannya tidak boleh, Bu. Tapi kalau Ibu menyiram di siang hari, air yang Ibu siram akan lebih banyak menguap daripada diserap oleh tanaman, jadi Ibu rugi akan menyiramnya. Wah, saya baru ngeh itu. Siram juga dengan menggunakan kompos cair. Dengan perbandingan 1 kompos ditambah air 10. Penyiraman kompos dapat dilakukan tiap 2 kali seminggu untuk membantu memberikan nutrisi ke tanaman, seperti disuapin agar cepat besar. Wah, saya juga suka disuapin, Bu. Hahaha, Bu Tanti ada-ada saja. Coba dari dulu kita buat kebun pekarangan begini ya, Pak. Ibu kok buatnya baru sekarang? Nah, ini juga baru taunya dari Bu Endah. Kan lebih sehat kalau kita pakai pupuk organik dan kita tidak perlu beli. Ibu kan udah kelihatan sehat sekarang. Ini gendut namanya, Pak. Tapi Bapak tetap sayang kan sama Ibu.